Selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa kembali. Pada satu siang ini kita belajar firman Tuhan. Sebelum kita belajar lebih lanjut, kita belajar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah di dalam nama-Mu Tuhan, Kau baik, Kau sungguh baik Tuhan. Kau berkati setiap kami yang datang pada hari ini untuk belajar firman Tuhan. Kau pakai bibir mulut hamba ini untuk firman Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Pada Sabtu siang ini kita akan belajar firman Tuhan. Sebelum itu, apa kabarnya Bapak Ibu sekalian? Saya berharap semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan bugar semuanya. Kita tahu bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan bagi orang yang percayakan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, Sabtu lalu kita belajar mengenai panggilan surgawi bagian yang keempat. Kita akan belajar bagian yang terakhir pada minggu ini, yaitu tentang dimuliakan oleh Allah dan bagaimana memuliakan Allah. Ada dua poin yang akan saya sampaikan, dimuliakan oleh Allah dan bagaimana memuliakan Allah. Apa maksud dimuliakan oleh Allah? Saya akan menjelaskan dalam konteks dari kedua ayat tersebut secara singkat dan alkitabiah. Dan maksud dimuliakan Allah dalam Roma 8 ayat yang ke-30, saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakan. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus kita lihat dari konteks ayat Roma 8 ayat 30 ini. Yang pertama itu ditentukannya, dipanggilnya, dan dibenarkannya, dan dimuliakannya. Dalam konteks Roma 8 ayat 30 ini, kata dimuliakan adalah puncak dari sebuah rangkaian tindakan Allah yang berdaulat di dalam setiap keselamatan yang ada. Jadi kata dimuliakan di sini adalah sebuah rangkaian atau tindakan Allah untuk berdaulat dalam keselamatan, rencana keselamatan manusia. Dan rangkaian ini dipilih pertama kali itu atau dikenal dari semula, ditentukan atau dipredestinasikan, dipanggil secara efektif oleh Roh Kudus yang namanya Roh Kudus, dibenarkan habis itu Bapak Ibu, dinyatakan benar di hadapan Allah dan dimuliakan, dikaruniakan kemuliaan. Ada step-step yang harus kita pahami dan harus kita tahu bahwa kata dimuliakan di sini memiliki dua arti atau dua dimensi. Yang pertama itu masa depan, dimensi yang dimanakan masa depan atau future, dan kita tahu bahwa ini merujuk pada penggenapan keselamatan secara penuh ketika orang percaya dibangkitkan dan menerima tubuh kemuliaan yang serupa dengan tubuh Kristus yang mulia. Jadi masa depan ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi kita punya masa depan, kita punya rancangan, kita punya gambaran bahwa kehidupan yang kekal itu ada. Kita harus mengerti konteks ini dulu, bahwa ada keadaan di akhir di mana surga, di mana kita itu lebih sempurna. Kita disempurnakan oleh Allah, bebas dari dosa, penderitaan, maut dan sebagainya, dan sepenuhnya menikmati hadirat Allah untuk selama-lamanya. Ketika kita hidup di dalam rancangan Allah dan hidup di dalam kekekalan, tidak ada namanya dosa lagi Bapak Ibu, tidak ada namanya penderitaan, bahkan tidak ada namanya roh maut. Sepenuhnya menikmati kehadiran Allah untuk selama-lamanya. Dan kita tahu, kita rilis, dan bagi orang yang percaya akan firman Tuhan, kita belajar firman Tuhan bahwa kita dibenarkan oleh kata firman. Yang kedua ini masa kini atau masa yang sedang berjalan progresif, di mana proses pemulihan sudah dimulai sekarang melalui proses-proses yang ada atau pengurusan menjadi serupa dengan gambar Kristus dalam Roma 8 ayat yang ke-29. Kita akan disempurnakan melalui namanya proses dan serupa dengan gambaran Kristus. Oleh apa? Oleh karya Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Jadi kemuliaan Allah secara bertahap dinyatakan di dalam karakter, dalam kehidupan kita. Kita menjadi contoh atau panutan, atau Kristus adalah contohnya, dan kita tinggal mengikuti step-step apa yang Tuhan lakukan supaya kita menjadi serupa dengan Dia.
Jadi kesimpulan di dalam Roma 8 ayat 30 ini, kata dimuliakan adalah jaminan pasti bahwa setiap orang yang telah dibenarkan oleh iman. Iman karena apa? Iman kepada Kristus. Pasti akan mencapai kemuliaan pada akhir itu. Jadi dibenarkan oleh iman dan kepada Kristus. Kalau kita tahu bahwa jaminan kita pasti, bahwa kita tahu bahwa jaminan kita sebagai orang percaya pasti, yaitu bahwa untuk keselamatan dan kehidupan yang kekal. Dan kita harus tahu bahwa konteks ini hanya dibenarkan oleh iman kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus, kepada Kristus Yesus. Ini adalah janji Allah yang tidak bisa gagal, Bapak Ibu. Kata pemuliaan adalah kepastian kita di masa depan. Kepastian kita sebagaimana dianggap Allah sebagai sudah terjadi karena jaminan dari kedaulatannya Tuhan, kedaulatannya Allah. Jadi kata maksud dipanggil ini di dalam Matius 22 ayat 14 adalah perumpamaan tentang pesta pernikahan. Kalau kita tahu konteksnya ini sangat berbeda, tetapi fase kuncinya adalah banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Kita harus bisa memahami dua ayat yang kita baca pada siang hari ini. Kata maksud dipanggil di sini adalah panggilan yang umum. Ini adalah undangan atau pemberitahuan Injil yang disampaikan kepada orang secara luas tanpa memandang latar belakang, hamba-hamba yang menggunakan semua itu dikasih aja. Dan kita tahu bahwa ketika kita dipanggil oleh Tuhan, kita menjalankan panggilan surgawi ini. Kita menjalankan apa yang kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat, dan kita dipanggil untuk memberitakan kabar baik itu kepada setiap orang-orang yang kita temui, kepada setiap orang-orang yang kita percaya bahwa kita harus membawa jiwa-jiwa itu datang kepada Tuhan. Ini adalah bagaimana pandangan eksternal untuk kita bertobat dan percaya. Dan kita sebagai orang yang percayakan kebenaran firman Tuhan, kebenaran Kristus Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita bertobat dan kita percaya. Begitupun juga kita bisa membawa orang lain untuk bertobat dan percaya. Namun banyak orang yang mendengar tentang pandangan umum ini, tidak semua yang merespon dengan iman yang sejati. Ada yang mungkin tidak menghiraukan ketika kita memberitakan firman Tuhan, kalau kebaikan jalan kebenaran dan Juru Selamat hanya melalui Yesus, tapi mereka tidak menerima. Banyak orang, tetapi kita tahu bahwa ketika kita menyampaikan firman Tuhan, kita menyampaikan bahwa biar Roh Kudus yang bekerja pada orang tersebut. Dan kita sebagai orang yang dipercayakan Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa, jangan pernah lelah dan jangan pernah patah semangat akan hal ini. Ada yang mungkin menolak seperti orang-orang yang mungkin kita bisa lihat, ada juga yang menerima undangan tetapi tidak memiliki perubahan hati yang sejati. Seperti orang yang tidak berpakaian pesta di dalam Matius 22 ayat 11-22 ini. Banyak orang yang dipanggil Tuhan, banyak kesibukan yang mereka mungkin lagi pernikahan anak, lagi dapat rumah baru, kita sebut dengan pekerjaan kita. Tapi kita lihat di sini, kita diingatkan bahwa banyak orang yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Kita harus menjadi orang yang dipilih Tuhan untuk kita bisa menikmati pesta nanti di kehidupan kekal yang akan kita jalani. Jadi kesimpulan di dalam Matius 22 ayat 14 ini, banyak yang dipanggil merujuk kepada bagaimana penyebaran luas Injil yang datang kepada banyak orang. Sedikit yang dipilih merujuk kepada tindakan kedaulatannya Allah. Semua balik lagi kepada Tuhan yang memberikan karunia iman dan pertobatan kepada sebagian mereka yang mendengar, sehingga mereka merespon firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan diselamatkan. Semua berbalik lagi kepada diri kita sendiri. Ketika kita mendengar firman, kita merespon ini, yes Lord, and saya mau mengikuti. Tapi ada juga tidak merespon dengan panggilan yang ada. Tapi kita tahu sebagai orang yang diselamatkan, kita harus bisa menyelamatkan orang lain. Dan kita bisa memberitakan firman Tuhan. Semua tergantung kepada orang Tuhan. Tetapi kita sebagai orang yang percaya, kita harus membawa jiwa-jiwa saudara kita, teman-teman kita, atau siapapun yang kita temui.
Jadi perbedaan dan keselarasan dari kedua ayat ini tidak bertentangan Bapak Ibu sekalian, tetapi menjelaskan dari dua sisi dari kebenaran yang sama dari sudut yang berbeda, seperti mata uang koin yang berbeda. Ada belakang, ada depan. Dua-duanya firman permata dua. Jadi kita tahu bahwa firman yang menguatkan hidup kita, yang memberi kita makan kehidupan kita. Kita belajar firman Tuhan, dan setiap firman Tuhan yang kita dengar bisa menguatkan imanmu dan bisa menguatkan hidupmu, dan kamu terus bertumbuh akan kebenaran firman Tuhan. Jadi ringkasan dari yang saya sampaikan, dimuliakan dari Roma 8 ayat 30 ini adalah kepastian akhir, cara Bapak Ibu, kepastian akhir dari rencana keselamatan Allah bagi orang pilihannya yang sudah dijamin sejak pertama. Dipanggil dalam Matius 22 ayat 14 ini adalah penyebaran luas Injil yang ditolak oleh banyak orang, tetapi efektif bagi mereka yang dipilih oleh Allah. Kita dipanggil oleh Allah, kita dipilih oleh Allah. Jadi yang kedua yang ingin saya sampaikan, kita belajar bagaimana memuliakan Allah. Jadi prinsip dasar apa arti memuliakan Allah? Secara Alkitab dia memuliakan Allah berarti memperlihatkan, menyatakan atau memanifestasikan karakter, nilai, keagungan dan kebesaran Allah, sehingga dia diakui, dihargai dan dipuji. Bukan kita yang menambahkan kemuliaan kepada Allah, tetapi melainkan kita mengungkapkan kemuliaan itu yang memang sudah ada pada Tuhan kita, pada Allah kita. Dalam Ibrani 13 ayat 15, memuliakan Allah melalui korban syukur dan puji-pujian yang kita lakukan. Di situ dikatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jadi konteks dari surat Ibrani ini menjelaskan tentang bagaimana superioritas Kristus dalam perjanjian baru dan sistem iman dan pengorbanan dalam perjanjian lama. Kristus adalah korban terakhir dan yang sempurna yang menghapus setiap dosa manusia. Karena itu korban yang kita persembahkan bukan lagi korban untuk dosa, melainkan tetapi korban untuk yang kata bersyukur itu. Cara memuliakan Allah, bagaimana kita memuliakan, cara memuliakan Allah. Yang pertama, oleh Dia. Ini adalah kuncinya, Bapak Ibu. Kita hanya dapat memuliakan Allah secara benar melalui Kristus. Dia adalah perantara kita, hubungan kita dengan manusia, dengan Allah. Dia adalah perantara. Tanpa perantara Kristus, kita akan binasa. Tanpa penyaliban Kristus, kita akan binasa. Tanpa pengorbanan Kristus, kita tidak akan bertemu dengan Allah. Jadi, setiap pujian atau penyembahan kita hanya berkenan di hadapan Bapa karena jasa dan darah pengantaran Tuhan Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus. Yang kedua itu senantiasa. Ini bukan tentang kegiatan kita seminggu sekali kita datang ke gereja, tetapi sikap hati yang terus-menerus di dalam setiap segala keadaan, baik dalam keadaan suka maupun duka, baik hati yang terus bersyukur dan memuliakan Allah setiap hari. Jangan sampai kita dalam keadaan senang kita baru bisa memuliakan Allah, tapi dalam keadaan hati susah kita tidak bisa memuliakan Allah. Jadi baik dalam keadaan senang, dalam keadaan sakit, dalam keadaan frustasi, kita harus mengutamakan memuliakan Allah. Yang ketiga itu korban syukur. Kata korban implisit adanya biaya atau pengorbanan. Jadi memuji Allah itu mudah ketika segala sesuatu dalam keadaan baik. Perlu diingat Bapak Ibu, ketika kita mungkin dalam keadaan uang kita banyak atau tubuh kita sehat, kita dengan gampang untuk memuji Tuhan. Tetapi kita bisa lihat bagaimana respon hidup kita ketika kita dalam keadaan terjepit, dalam punya utang kita mungkin, dalam keadaan sakit yang tidak punya sembuh. Apakah kita bisa masih memuji Tuhan? Thank you, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan, penyertaan-Mu sempurna dalam hidupku.
Apakah kita bisa mengeluarkan kata-kata yang positif, kata-kata yang bijak? Tetapi di sini ditekankan korban syukur, baik kondisi apapun, segala sesuatu dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan sakit maupun dalam keadaan duka, dalam keadaan apapun, tetaplah memuji Tuhan, tetaplah bersyukur. Tetapi kita bisa lihat memuji namanya di dalam setiap percobaan, penderitaan, dan kecewaan adalah sebuah korban yang berharga dan sangat memuliakan Allah. Ketika Ayub jatuh ke dalam sakit dan anaknya hilang semua, binasa, hartanya hilang semua, dan ketika itu juga, ketika itu dia terus memuliakan Allah. Dia sempat dihina sama teman-temannya, dihina sama istrinya, bahkan dia mungkin merasa hidupnya sendiri, Bapak Ibu. Tetapi kita belajar dari Ayub ini, dia terus memuliakan Allah, dia terus bersyukur dengan apa yang dia alami. Dan kita tahu penderitaan Ayub itu luar biasa. Mungkin sebagai manusia kita tak akan bisa tanpa bantuan daripada Tuhan atau bantuan daripada Roh Kudus. Tetapi kita ingat bahwa setiap kita, ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita dalam situasi apapun, dialah tetap Roh Kudus itu mengingatkan kita, menghibur kita, memberi kita kekuatan. Itulah fungsinya Roh Kudus. Dan kita minta sama Tuhan untuk kita selalu baru mendapatkan rahmat hikmatnya dari setiap pagi. Ini ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ini adalah pengakuan dan deklarasi tentang siapa Allah dan apa yang telah dilakukan. Setiap pagi kita, thank you Lord, dengan nafas tubuh yang sehat, pikiran yang sehat, jasmani yang kuat. Kita deklarasikan iman kita. Supaya apa? Iman kita bertumbuh, mengingatkan bahwa setiap telinga kita mendengar bahwa kata-kata firman itu yang menguatkan kehidupan kita. Dan saat kita lemah, saat kita menghadapi stres, dalam kita saat menghadapi masalah apapun, ada Roh Kudus yang mengingatkan, deklarasi untuk menguatkan iman kita. Ini kata-kata yang termasuk pujian, penyembahan, pengakuan iman, dan kesaksian tentang kebaikannya kepada orang lain. Kita harus mendeklarasikan itu kepada orang lain, sehingga orang lain bisa melihat hidup kita menjadi garam dan terang dunia seperti Tuhan. Kesimpulannya, untuk Ibrani 13 ayat 15 ini, kita memuliakan Allah dengan menjadikan seluruh hidup kita sebagai ibadah penyembahan yang terus-menerus, dengan selalu mengucap syukur dan memuji namanya dalam segala hal, segala situasi, semua yang hanya mungkin melalui Kristus Yesus Tuhan kita. Tanpa Kristus kita tidak dapat. Tanpa Kristus kita adalah mati. Tanpa pengorbanan Tuhan Yesus, hidup kita tidak akan berarti. Tanpa pengorbanan Tuhan Yesus dalam selalu tidak adanya perantara antara manusia dan Tuhan. Harus ada namanya Kristus di tengah-tengah untuk menghubungkan kita sebagai orang yang berdosa pada Allah yang kudus dan maha kudus. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan buat ibu sekalian. Kita akan kembali minggu depan pada jam yang sama, setiap Sabtu jam 1 siang waktu Sydney. Sabtu depan kita akan belajar mengenai persembahan yang hidup. Salam sukacita selalu. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Shalom.